Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Kita sudah hampir menghabiskan pembahasan dalam satu buku ini nih. Sekarang kita sudah di subtema 4, pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari di sini masih memantapkan materi kalimat penolakan dan mengulang lagi pengamalan sila ketiga Pancasila. Seperti biasa, buku yang Mamoy gunakan adalah yang ini. Jika kebetulan sama bukunya dengan Mamoy, silahkan buka halaman 170 sampai halaman 173. Yuk kita loncat ke halaman 170. Di atas ini ada percakapan antara Udin dan Made. Mari kita baca bersama-sama. Udin berkata, "Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan." Made menjawab, "Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut olahraga." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat?" Made berkata, "Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku." Udin pun berkata, "Baiklah, selamat bersenang-senang." Made pun menjawab, "Terima kasih Udin." Nah, sekarang ada 5 pertanyaan di bawah ini yang harus dijawab oleh adik-adik. Nomor 1, siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Jawabannya adalah Udin. Apa maksud ajakan tersebut? Maksudnya adalah Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama di lapangan. Siapa yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan adalah Made. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Karena Made harus pergi bersama keluarganya untuk mengunjungi paman. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Nah, tinggal salin saja kalimat yang ini ya. "Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga." Oke, kita lanjutkan ke halaman 171. Ayo membaca. Bacalah pengalaman Udin di bawah ini. Olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak. Kami senang berolahraga bersama. Setelah selesai membaca teks tadi, kini kita jawab pertanyaan di bawah ini. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan pengalaman yang ditulis Udin. Siapakah yang menolak ajakan Udin? Jawabannya adalah Made. Kita lanjutkan ke halaman 172. Buatlah kalimat penolakan yang sebaiknya diucapkan teman Udin. Di sini sudah disediakan kotak hijau. Adik-adik bisa tulis jawabannya di dalam kotak hijau ini. Nah, yang dimaksud dengan kalimat penolakan di sini adalah kalimat yang diucapkan oleh Made kepada Udin. Karena di dalam teks yang tadi sudah kita baca tidak menyebutkan bagaimana Made menolak permintaan Udin. Kalimat penolakan biasanya mengandung kata tidak. Agar dapat terdengar lebih sopan dan tidak menyakiti orang yang mengajak, maka kalimat penolakan dapat ditambahkan kata maaf, sehingga kalimat penolakan yang diucapkan Made dapat berbunyi sebagai berikut. "Maaf Udin, aku tidak bisa ikut berolahraga karena aku harus pergi bersama orang tuaku untuk mengunjungi pamanku. Lain kali pasti aku akan ikut berolahraga bersamamu." Nah, kira-kira begitu contoh kalimat penolakan. Silahkan adik-adik bikin lagi kalimat yang lebih baik dari ini ya. Sekarang, kita lanjutkan ke bagian bawah. Ayo mencoba. Apakah kamu pernah berolahraga bersama warga di sekitar rumahmu? Siapa saja yang mengikuti acara olahraga tersebut? Apakah kamu mengajak atau diajak temanmu? Tulislah pengalamanmu itu. Nah, tinggal tulis saja berdasarkan pengalaman adik-adik di rumah ya. Jangan lupa sertakan keterangan yang tadi ditanyakan di atas. Silahkan kerjakan sendiri ya. Sekarang kita kerjakan latihan di halaman 173. Kita baca dulu dari atas.
Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tulislah contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Salah satu contohnya adalah merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan warga lain yang berbeda-beda suku dan agama. Lanjutkan latihan yang di bawahnya. Beri tanda centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Di sini ada 5 poin yang harus kita perhatikan. Kita lihat dari nomor 1 ya. Melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama, ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila ya, karena melakukan usaha bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan. Kita beri centang di kolom tulisan sesuai. Selanjutnya, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Karena adik-adik masih kecil, tentunya tidak bisa bermain dengan tetangga yang jauh. Tapi yang dimaksud di sini sepertinya karena bergaul dengan tetangga yang dekat saja berarti akan memusuhi tetangga yang rumahnya jauh dari tempat tinggal kita. Tentu saja itu hal yang tidak baik ya. Sehingga kita akan memberikan tanda centang di kolom tidak sesuai. Kita lanjutkan ke nomor 3. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Tentu saja sesuai, silahkan beri centang. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Yang ini juga sesuai ya, jadi kita beri centang di kolom sesuai. Yang terakhir, lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Dengan membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri, tentunya akan membuat pabrik-pabrik yang berada di dalam negeri menjadi sulit berkembang, karena tidak ada yang membeli barangnya ya. Jadi tentu saja hal ini tidak sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Dengan sifat persatuan, seharusnya kita mendukung bangsa kita sendiri untuk lebih maju dengan cara membeli barang-barang dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Maka beri tanda centang di kolom tidak sesuai. Baiklah adik-adik, sekian video untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi ke pembelajaran 6. Mudah-mudahan video kali ini membantu adik-adik belajar di rumah ya. Bye-bye.